Kandesartan sileksetil beredar di pasaran dalam bentuk sediaan oral dengan kekuatan sediaan 8 mg dan juga 16 mg. Obat ini dapat diminum baik sebelum makan ataupun sesudah makan. Kandesartan sileksetil diminum secara utuh atau langsung ditelan tanpa dikunyah ataupun dihancurkan terlebih dahulu. Kandesartan sileksetil merupakan obat generik yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi ataupun gagal jantung kongestif. Kandesartan sileksetil ini mengandung zat aktif berupa kandesartan yang merupakan obat golongan ARB atau angiotensin receptor blockers, yang mana obat ini bekerja dengan memberikan efek vasodilator dan juga menghambat reseptor angiotensin 2. Sifat fisikokimia kandesartan yaitu yang pertama, kandesartan memiliki nama UPEC 1-sikloheksiloksi karboniloksi etil, 2-etoksi, 3,4,2-tetrazol, 5-fenilfenil, metilbenzimidazol, 4-karbosilat dengan rumus empiris C33H34E6O6. Nah, kandesartan ini juga memiliki berat molekul sebesar 610,67 gram per mol dengan rumus struktur seperti berikut. Kandesartan memiliki karakteristik yaitu serbuk kristal berwarna putih dengan kelarutan praktis tidak larut dalam air dan sedikit larut dalam metanol. Nah, kandesartan yang aktif tersendiri muncul dalam rentang lebur 157 derajat Celcius sampai 160 derajat Celcius. Kandesartan memiliki koefisien partisi setanol atau cair pada pH 1,1, 6,9, dan 8,9 yang merupakan lebih dari 1000 dengan menunjukkan sifat hidrofobik dan memiliki nilai pKa 6,0. Nah, obat kandesartan ini merupakan obat yang tergolong dalam angiotensin 2 yang bertindak sebagai vasokonstriksi. Selain menyebabkan vasokonstriksi langsung, angiotensin 2 juga merangsang pelepasan aldosteron. Dengan adanya aldosteron, tekanan darah serta keseimbangan airan dan elektrolit dalam tubuh itu dapat terjaga. Jadi, sekali aldosteron dilepaskan, sodium dan air diserap kembali, di mana hasil akhirnya adalah peningkatan tekanan darah. Nah, kandesartan ini yang memberikan dengan reseptor angiotensin 2 AT1. Pengikatan ini mencegah angiotensin 2 untuk berikatan dengan reseptornya, sehingga menghalangi vasokonstriksi itu terjadi dan efek sekresi aldosteron angiotensin 2. Nah, adapun pengertian dari angiotensin 2 itu merupakan hormon vasoaktif utama dalam renin-angiotensin aldosteron system atau disingkat dengan RAAS, yang berperan penting dalam patofisiologi hipertensi, gagal jantung, dan gangguan kardiovaskular lainnya. Angiotensin 2 dapat menyebabkan vasokonstriksi dan menstimulasi aldosteron dimediasi oleh reseptor AT1, di mana vasokonstriksi bersama sekresi aldosteron itu yang dapat meningkatkan reabsorpsi air atau garam. Nah, ini yang dapat meningkatkan tekanan darah. Nah, obat kandesartan ini memberikan efek penurunan tekanan darah dengan cara mengikat AT1 sehingga angiotensin 2 tidak dapat mengikat reseptor ini, reseptor inhibisi kompetitif selektif. Dan sebab itu berkurangnya vasokonstriksi akan menurunkan resistensi perifer dan berkurangnya sekresi aldosteron. Sekresi aldosteron akan menurunkan jumlah air dan garam yang direabsorpsi. Kandesartan tidak menghambat angiotensin converting enzyme, sehingga tidak menimbulkan potensiasi bradikinin dan tidak menyebabkan gejala batuk seperti obat golongan ACI. Kandesartan sileksetil merupakan sebuah prodrug dari kandesartan. Setelah dikonsumsi, kandesartan sileksetil akan diubah menjadi bentuk aktif yaitu kandesartan dengan bioavailabilitas absolutnya 15-40%. Nah, makanan dengan lemak yang tinggi tidak akan memiliki efek absorpsi ataupun penyerapan atau bioavailabilitas. Konsentrasi serum puncak rata-rata mencapai 3-4 jam setelah mengkonsumsi obat tablet tersebut. Konsentrasi serum kandesartan ini akan meningkat secara linear dengan peningkatan dosis dalam kisaran dosis terapeutik. Saat dikonsumsi dengan makanan, konsentrasi puncak akan meningkat sekitar 26% dan laju penyerapannya juga akan meningkat. Namun, perubahan ini tidak akan menyebabkan efek klinis yang signifikan.
Waktu paru plasma itu terhitung 9 jam pada individu yang sehat. Namun, pada individu yang menderita hipertensi, waktu parunya itu dilaporkan lebih lama. Volume distribusi kandesartan sebesar 0,13 liter per kilogram, dengan total clearance plasma kandesartan sileksetil yaitu 26 ml per menit, dengan waktu parunya 9 jam. Kandesartan ini sangat terikat dengan protein plasma, yaitu lebih dari 99%, dan tidak didistribusikan ke dalam sel darah merah. Nah, pada percobaan tikus, kandesartan ini dilaporkan tidak dapat menembus sel darah otak atau sawar darah otak dengan baik, tetapi menembus sawar plasenta dan mencapai fetus. Kandesartan secara cepat dan juga sempurna dimetabolisme oleh hidrolisis ester di saluran cerna dengan bentuk kandesartan akiral yang aktif. Sebagian kecil obat akan dimetabolisme di hepar sebesar kurang dari 20% untuk membentuk metabolit inaktif melalui proses O-dethylation. Kandesartan sileksetil ini tidak dimetabolisme oleh enzim sitokrom P450, tetapi akan mengalami deetilasi dan glukoronidasi untuk sebagian kecilnya. Setelah pemberian dosis oral, sekitar 26% dosis oral akan dieliminasi dalam bentuk urin tanpa perubahan. Nah, kandesartan terutama diekskresikan dalam urin sebesar 33% dan melalui feses via sistem biliar sebesar 67%. Kandesartan sileksetil adalah produk yang cocok untuk penggunaan oral. Cepat dirubah menjadi substansi aktif kandesartan oleh hidrolisis ester selama absorpsi pada saluran pencernaan. Respon penurunan tekanan darah yang bergantung pada dosis telah terjadi untuk dosis 4-32 mg. Maksimum efek antihipertensi terjadi pada 4-6 jam setelah pemberian oral. Hubungan tingkat plasma ditemukan setelah dosis berulang. Nah, terlepas dari usia, berat badan, atau jenis kelamin pasien, efek antihipertensi terpelihara dengan baik selama 24 jam setelah dosis 8-16 mg per hari. Nah, adapun efisiensi puncak dari efek antihipertensi dicapai dalam 4-6 minggu dosis harian. Dosis awal yang pemberian yang dianjurkan dari kandesartan untuk orang dewasa dengan penyakit hipertensi adalah 16 mg untuk 1 kali pemberian dalam sehari. Berdasarkan respon tekanan darah atau efek samping dari kandesartan, dosis mungkin diturunkan atau dinaikkan. Perubahan tiap dosis mungkin membutuhkan waktu beberapa minggu untuk melihat efek penuh dari kandesartan pada penurunan tekanan darah. Nah, kebanyakan orang membutuhkan dosis akhir kandesartan 2 mg sampai 32 mg baik sebagai dosis harian atau 2 bagian yang lebih kecil. Itu saja presentasi yang dapat kita sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan mudah ya. Terima kasih.